Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Gubernur Bali, yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta jajaran, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau yang mewakili, Komisaris, Direktur Utama, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT Sarana Multi Infrastruktur Persero, Direktur Fasilitas. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Kakak donatur sekalian. Alhamdulillah tim Yayasan Al-Fatihah sedang mempersiapkan proses penyaluran wakaf Al-Quran atas nama Bapak, Ibu, dan Kakak donatur untuk para santri yatim penghafal Al-Quran, pondok pesantren, TPQ, dan masjid sekitar yang membutuhkan. Nama Bapak, Ibu, dan Kakak donatur akan dituliskan di bagian cover mushaf Al-Quran sehingga bisa didoakan secara khusus oleh para santri dan yatim penghafal Al-Quran setiap saat. Insya Allah ini akan menjadi pahala jariah yang tidak akan terputus. Yuk kita terus tebar mushaf Al-Quran untuk santri dan yatim penghafal Al-Quran yang membutuhkan. Insya Allah akan menjadi pahala jariah dari setiap ayat yang dibaca dan dihafal oleh mereka. Infrastruktur Jalan Kabupaten Badung antara PT Sarana Multi Infrastruktur Persero atau PT SMI dan pemerintah Kabupaten Badung yang terselenggara pada hari ini, Kamis 30 Oktober 2025. Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama tayangan trase pengadaan tanah Jalan Lingkar Selatan Kabupaten Badung dan dilanjutkan dengan video dari PT SMI. Selamat menyaksikan. Sehubungan dengan meningkatnya volume kendaraan dan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Badung telah berdampak pada kemacetan lalu lintas di beberapa titik. Bersama ini kami sampaikan bahwa saat ini terdapat beberapa lokasi yang menjadi pusat kemacetan, khususnya di wilayah Kuta Selatan dan Kuta Utara, yaitu di Simpang Jimbaran, Simpang Nirmala, dan Simpang Siligita, serta di wilayah Kerobokan. Untuk menanggulangi permasalahan kemacetan tersebut,
pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan melaksanakan beberapa upaya strategis berupa pembangunan dan penataan ruas jalan dengan tujuan meningkatkan kapasitas jaringan jalan, memperlancar arus lalu lintas, serta mendukung koneksivitas antar wilayah. Adapun rencana pengadaan tanah untuk pembangunan dan penataan ruas jalan yang dimaksud meliputi pengadaan tanah trase Pecatu menuju Jalan Melasti, pengadaan tanah ruas Jalan Raya Uluwatu menuju Pasar Desa, pengadaan tanah trase Pecatu menuju Pura Kulat, pengadaan tanah trase Pura Kulat menuju Labuan Said, pembangunan Jalan Lingkar Selatan JLS Segmen 4 Labuan Said menuju Pedati yang pengadaan lahannya sudah dilaksanakan pada tahun 2024. Selanjutnya, terdapat pula pengadaan tanah Jalan Lingkar Selatan JLS Segmen 4 Jalan Pedati menuju Pantai Balangan, pengadaan tanah Jalan Lingkar Selatan JLS Segmen 4 Trase Jimbaran Pantai Balangan menuju Jimbaran Hijau, pengadaan tanah Jalan Lingkar Selatan JLS Segmen 4 Jimbaran Hijau menuju Jimbaran. Terdapat pula pengadaan tanah Jalan Banjar Semer menuju Teku Umar Barat, pengadaan tanah dan peningkatan Jalan Subaksari Batu Bolong menuju Umalas hingga Jalan Semer. Pengadaan tanah untuk pembangunan jalan baru ini dimaksudkan sebagai alternatif jalur penghubung guna mengurai kepadatan di Simpang Jimbaran dan Simpang Nirmala, serta memperlancar arus kendaraan wisata dan masyarakat di wilayah Kuta Selatan. Selain itu, pembangunan jalan baru diharapkan dapat meningkatkan kapasitas simpang dan memperlancar arus lalu lintas pada kawasan pusat kegiatan Nusa Dua dan sekitarnya, memperkuat jaringan jalan utama di kawasan Kuta Selatan, serta mengurangi kepadatan arus kendaraan di kawasan dengan aktivitas ekonomi dan pariwisata yang tinggi. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan, meningkatkan efisiensi pergerakan kendaraan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Kabupaten Badung secara berkelanjutan. Nama aku Purnama, umurku 10 tahun, kelas 3 SD. Aku tinggal di kampung yang jauh dari kota. Bapakku seorang nelayan di kampung aku. Aku sering menemani bapak melaut. Karena itu, aku suka buru-buru mau ke sekolah. Bukan sekolah mundur terlambat. Rapi. Hop. Tapi dah mau. Orangnya tenang. Sekolah lah kan? Ya. Assalamualaikum. Sama teman-teman, setiap hari aku naik sepeda ke sekolah. Dulu, walau sudah pakai sepeda, ke sekolah seperti jauh sekali karena jalanannya masih tanah dan jelek. Sekarang jalanan sudah bagus. Perjalanan ke sekolah jadi lebih menyenangkan.
Sejak jalanan bagus, ada internet dan listrik, kampung aku menjadi lebih enak. Tapi bagaimana ya dengan teman-teman aku di daerah lainnya? Apakah mereka juga merasakan yang sama seperti aku? Dulu kondisi rumah sakit Konawe itu fasilitasnya belum terlalu lengkap, Pak. Artinya kalau alatnya itu nggak lengkap, kita dirujuk di rumah sakit Kendari. Begitu juga di rumah sakit Kendari, Pak. Kalau di Batramas misalnya, kalau tidak lengkap juga dirujuk sampai Makassar, bahkan Surabaya dan Jakarta. Ya, dengan adanya peningkatan ini, pembangunan rumah sakit ini lebih besar, pastinya penghasilan saya akan lebih tinggi dengan bertambahnya banyak pasien. Yang saya senang rumah sakit ini dibangun dari pinjaman PT SMI yang dicicil setiap tahun dan tahun ini akan lunas. Keberanian seperti ini yang saya harus mengapresiasi karena itu menyangkut apa? Keberanian kepala daerah untuk membangun daerahnya karena fiskalnya nggak cukup, dia meminjam, tetapi disiplin anggarannya setiap tahun bisa tercapai, itu yang bagus. Bapak Ibu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Bupati Badung. Kami silahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bali, yang juga saya hormati Bapak Dirjen Penerimaan Keuangan Daerah pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang juga saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ibu Dr. Katarina Mulyana. Selamat datang Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Kejari yang baru. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi, Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kemenko Perekonomian, Bapak Ferry Irawan. Selamat datang, Pak. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan, Bapak Purwanto.
Direktur Dana Desa Insentif Otonomi Khusus dan Keistimewaan Bapak Jaga Sucipta, Ketua DPRD Kabupaten Badung, yang mewakili Panglima 9 Udayana, dari Bank BPD Bali juga yang saya hormati, Bapak Ibu para undangan, para pimpinan perangkat daerah yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati dan yang saya banggakan. Sungkaru pada hari ini atas berkat ide yang widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, ternyata apa yang saya tunggu-tunggu akhirnya terjadilah. Hari ini yaitu kegiatan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Badung antara PT Sarana Multi Infrastruktur Persero dengan pemerintah Kabupaten Badung. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kami mendapat amanah dari rakyat Badung pada tahun 2025, kalau tidak salah Pak Gubernur dilantik tanggal 20 Februari ya. Pada saat itu kami tentu melihat bagaimana anatomi tubuh daripada pemerintah Kabupaten Badung dengan wilayah itu. Kami melihat bahwa peluang-peluang apa yang akan bisa kami lakukan terkait dengan kami akan
diberikan kesempatan untuk memimpin Badung dalam 5 tahun ke depan ini. Sekaligus di sana, tentu tantangan-tantangan yang kami lihat juga. Berangkat dari kondisi itulah maka kami menyadari bahwa Kabupaten Badung adalah kabupaten yang hidupnya dari sektor pariwisata. Dan boleh dibilang saya melihat bahwa kapasitas fiskal kami itu 95% dari sektor pariwisata. Dan itu indikator yang kita bisa lihat bahwa ternyata pendapatan asli daerah Badung itu bersumber dari pajak hotel, restoran, dan sarana akomodasi yang lain. Berangkat dari kondisi itu tentu ternyata tidak hanya cukup kita mendapatkan peluang saja yang saya dapatkan. Di balik kita ingin menjaga keberlanjutan daripada pariwisata kita yang merupakan backbone ekonomi Badung ini secara khusus dan mungkin Bali juga secara umum. Saya menyadari bahwa tantangan kami di depan mata adalah ada beberapa isu strategis yang mungkin saya harus sikapi. Dari beberapa isu strategis yang harus saya pilih untuk segera kita melakukan, kalau boleh dibilang, quick win yang harus saya lakukan dalam masa kepemimpinan kami 2025-2030 ini. Yang pertama, kami melihat bahwa di tengah euforia, di tengah begitu banyaknya orang tertarik berkunjung ke Bali, lebih lagi khususnya Bali sebagai pintu gerbang dari pariwisata Bali ini, ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan. Di antaranya adalah masalah kemacetan. Masalah kemacetan ini tentu menjadi momok buat kami. Kalau kami tidak segera melakukan atensi, kalau kami tidak segera mengambil langkah-langkah strategis, karena bagaimanapun juga seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa Badung ini adalah daerah yang sangat tergantung dari sektor pariwisata. Indikator kedua yang saya bisa lihat bahwa bagaimana pernah kejadian bom Bali, bagaimana kejadian COVID-19, itu terbukti sekali bahwa pertumbuhan ekonomi malah Pak Gubernur terkontraksi. Kalau boleh dibilang, kalau provinsi mungkin 9, sekian persen, malah Badung terkontraksi 16% lebih. Itu membuktikan bahwa
Kabupaten Badung ini adalah kabupaten yang sangat-sangat tergantung dari sektor pariwisata itu. Berangkat dari persoalan itulah, maka saya selaku kepala daerah yang baru, yang diberikan juga kesempatan oleh Bapak Dr. Wayan Koster selaku Ketua DPD PDI Bali, diberikan percayaan. Saya berpikir, apa yang saya harus lakukan, jangan sampai saya mengecewakan Pak Gubernur secara kapasitas sebagai kepala daerah, provinsi, dan Pak Gubernur, Pak Wayan Koster selaku Ketua DPD PDI Bali. Nah, oleh karena itulah maka setelah saya lihat, saya perhatikan, maka saya pastikan bahwa langkah awal saya dalam masa kepemimpinan pertama, tahun pertama, begitu saya dilantik, dalam 6 bulan pertama, saya langsung putuskan bahwa saya harus mengambil langkah-langkah pembenahan infrastruktur di Kabupaten Badung yang kita cintai ini. Berangkat dari kondisi itulah maka saya melihat dan memetakan tentu, kita tidak akan bisa bicara hanya program tanpa didukung oleh kapasitas fiskal kita yang memadai. Tapi di satu sisi juga saya harus punya strategi. Dengan kapasitas fiskal yang memadai dari PAD ini, tidak cukup buat kita untuk membangun pembangunan yang, mohon maaf, yang memerlukan pendanaan yang cukup tinggi. Apalagi seperti apa yang kita ketahui bersama bahwa di dalam skema pinjaman ini, kami meminjam dana sebesar secara kumulatif sebesar 2.830.500.000.000 dengan program seperti apa yang telah digambarkan 3 sasaran utama. Yang pertama kita tahu bahwa kemacetan sepanjang GWK, Pak. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman dari Jakarta, ketika mau nonton Kecak Keluatu, pasti akan ada perasaan kurang nyaman. Yaitu karena apa? Karena begitu macetnya. Sampai kita menuju Uluwatu itu kita sampai 2-3 jam. Hal ini kalau kami tidak cepat lakukan, ambil langkah-langkah, saya tidak yakin pariwisata Bali, pariwisata Badung ini akan tetap eksis. Nah, oleh karena itulah maka saya dorong, langsung saya melihat kondisi dan kebetulan menurut regulasi dimungkinkan kami untuk pembiayaan melalui skema pinjaman sebagaimana yang pernah sudah dilakukan oleh daerah-daerah lain. Dan pada waktu itulah kami putuskan bahwa untuk program yang strategis ini kami langsung memutuskan melalui skema pinjaman dengan PT Sarana Multi Infrastruktur Persero di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dulu nih. Dari program yang kami lakukan itu, ada 3 sasaran yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah untuk mengatasi mengurai kemacetan di sepanjang GWK, kami akan langsung membangun jalan lingkar barat. Jadi kalau besok kalau kita mau ke Uluwatu, kita tidak perlu lewat jalan GWK, Pak. Kita akan langsung dari Jimbarto akan menuju langsung ke Uluwatu. Dan di sana lebar jalannya pun 24 meter. Jadi ke Uluwatu dan Bare Uluwatu tidak perlu kita melewati jalan GWK itu lagi. Setidaknya akan terurai kemacetan di sana. Yang kedua, kami menyadari juga akses dari Uluwatu ini, kan tidak semua orang tinggal di barat, tapi banyak juga orang yang tinggal di Nusa Dua. Kami juga membuat akses baru dari Uluwatu menuju jalan lingkar selatan menuju Nusa Dua. Yaitu dengan cara jalan existing yang ada ini kami lebarkan dari 5 meter menjadi 10 meter. Sehingga sangat-sangat representatif dan di situ adalah juga menjadi salah satu kawasan wisata pariwisata yang memadai karena di sana banyak dibangun akomodasi pariwisata juga di sepanjang menuju Melasti dan menuju lingkar selatan itu. Yang ketiga Bapak Ibu semua, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya kita tahu bahwa Badung ini tidak saja terkenal di Nusa Dua. Badung ini tidak terkenal juga dengan Kecak Uluwatunya. Badung sekarang mulai tumbuh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berada di daerah utara, yaitu di Canggu. Ternyata dampak daripada perkembangan Canggu yang sangat dahsyat ini ternyata juga memberikan pengaruh terhadap kemacetan yang terjadi. Nah, berangkat dari kondisi itulah saya juga memandang ini saya harus segera tangani kalau saya tidak ingin ditinggal daerah kami oleh wisatawan itu sendiri. Akhirnya kami putuskan bahwa kami untuk 2.830 miliar lebih ini, termasuk salah satunya juga pembangunan infrastruktur jalan dari Berawo, Canggu itu menuju Umo Alas,
menuju ke Dampal dan menuju Jalan Tekumar Barat. Sehingga bila masyarakat kita siapapun nanti yang ingin berkunjung ke Canggu, yang ingin berkunjung ke Berawo, yang selama ini aksesnya dari Pintu Tengah Batu Belik menuju Berawo dan baliknya lagi dari Batu Belik kembali ke Pintu Tengah akan berubah. Menuju Berawo kita tetap dari Batu Belik menuju Berawo dan baliknya dari Berawo menuju Umo Alas, menuju ke Dampal dan menuju Tekumar Barat. Itu yang kita akan lakukan ke depan untuk pembangunan infrastruktur terkait dengan perjanjian dengan PT SMI ini. Pak Gubernur yang saya hormati, bahwa sekaligus saya laporkan, kami tidak saja membangun terkait dengan PT SMI ini saja, tapi berdasarkan PAD yang ada, kami sekarang sedang mendorong juga, sedang perbaikan Jalan Tekumar Barat kami sudah lebarkan sekarang Pak. Kita sudah lebarkan dan malahan kami sedang merancang bahwa Jalan Tekumar Barat itu kan kami tembuskan menuju pertigaan Tengah dengan lebar jalan 22 meter lebih. Sehingga akan jadi Tekumar Barat menuju pertigaan itu akan sama, tidak menyempit seperti yang kondisi yang sekarang ini. Dan malahan mohon maaf Bapak Ibu semua bahwa malahan kami akan membongkar satu Balai Banjar. Balai Banjar yang akan kami bongkar demi kepentingan kami membuat akses jalan yang lebih representatif. Mas Tungkaro juga nanti ke depan mudah-mudahan seiring dengan kebijakan untuk menjaga pariwisata ini, malahan Pak Gubernur juga mendukung bahwa perubahan lapas menjadi taman kota. Ya Pak Gub ya. Dan Pak Gub kita berikan aplaus Pak Gubernur juga. Karena kalau tanpa Pak Gubernur, Pak Bupati Badung tidak berdaya. Setidaknya saya bisa diterima Menteri Hukum waktu itu, dan lanjut Pak Gubernur sendiri single fighter ketemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan Mas Tungkaro dari hasil pembicaraan Pak Gubernur, ternyata apa yang menjadi harapan saya, lapas itu rencana menjadi taman kota diizinkan oleh Bapak Menteri itu. Mudah-mudahan nanti kami di Badung akan punya taman kota yang representatif, melawan taman kota yang menurut saya nanti taman kota yang bertaraf internasional, karena kebetulan di daerah internasional itu. Jadi seperti itulah kondisi kami yang akan kami lakukan. Karena kami menyadari betul bahwa tanpa infrastruktur kami tidak akan bisa berkembang ekonomi di Badung ini. Berangkat dari kondisi itulah kami fokus sekarang untuk bagaimana menata infrastruktur yang ada di Kabupaten Badung ini. Dan juga pada kesempatan yang baik ini kebetulan kami sekarang ketemu Pak Dirjen, Pak Dirjen Perimbangan Keuangan. Kalau saya melihat bahwa dengan skema pinjaman ini, apalagi saya lihat ada perpres terbaru keluar dari Pak Presiden bahwa dimungkinkan daerah itu melakukan pinjaman ke pusat, kan gitu Pak ya. Saya kira ini ini masukan Pak ya, Pak Dirjen. Saya lihat kalau langkah ini dilakukan, ini adalah salah satu upaya kita dalam rangka melakukan akselerasi pembangunan di daerah. Dan saya kira juga pembangunan seperti kami yang lakukan ini, kami juga banyak membantu bagaimana jalan-jalan nasional yang semestinya merupakan kewenangan pemerintah pusat, tapi kami mengambil. Nah, seyogianya akan menurut kami dengan kondisi seperti itu, melihat kondisi fiskal daerah yang mungkin cukup memungkinkan memadai untuk memenuhi kewajibannya, saya kira perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah jangka waktu pinjaman Pak. Jangka waktu pinjaman ini penting karena bagaimanapun juga akan berdampak pada besaran kewajiban kami. Seperti sekarang ini dengan PT SMI ini Pak Gubernur, bahwa kami ada kerjasama dengan PT SMI dengan rentang waktu 48 bulan ya, itu sekitar 4 tahun. Kalau tidak salah jangka waktu pinjaman ini berdasarkan masa jabatan kami. Padahal kalau saya melihat Pak, APBD kami kan tidak mungkin hanya untuk infrastruktur saja. Tapi APBD kami kan juga untuk pemenuhan layanan dasar yang lain. Apakah itu bidang pendidikan atau bidang kesehatan, termasuk bidang-bidang yang lain, termasuk bidang sosial. Nah oleh karena itulah Pak Dirjen, kalau memungkinkan perlu dipertimbangkan Pak, jangka waktu daripada pinjaman ini, sehingga tidak harus dikunci 4 tahun. Sehingga benar-benar, ya mohon maaf ya, karena kami betul-betul butuh agak sedikit kerepotan Pak. Kerepotan juga untuk memenuhi kewajiban pembayaran ini. Tapi kalau itu bisa dilonggarkan lagi di sedikit Pak, sehingga cash flow kami akan bisa kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Itu yang pertama Pak ya.
Yang kedua Pak Dirjen, perlu juga dipertimbangkan Pak, suku bunga ini Pak. Ini Pak Faris jangan ketawa-ketawa Pak Faris ini. Saya berusaha ngerayu-ngerayu Pak Faris ini, ternyata Pak Faris ini kuat banget Pak. Dari dia pergi ke luar negeri, saya rayu, saya kira dari angka itu akan ternyata terakhir saya tadi parap tetap 5,7. Makanya kalau bisa Pak, mohon nanti, saya udah bicara juga tadi dengan Pak Renaldi ya. Yang mau ya lihat nanti Pak, bagaimana progres daripada kreditor jadi ya, kreditor. Kalau ternyata kreditor yang baik, melaksanakan kewajiban yang baik, saya kira perlu dipertimbangkan juga suku bunga itu agar diturunkan lagi Pak. Kan cocok gitu ya Pak ya? Jadi kalau ini bisa dilakukan Pak, saya yakin akselerasi akan bisa terwujud ya. Apa yang menjadi keinginan Pak Presiden, pembangunan akan cepat di daerah, saya yakin akan bisa dilakukan. Apalagi seperti kami di Badung ini Pak. Jadi kami dalam mensiasati anggaran kami ini, kami mohon maaf Pak, kami dalam memimpin daerah ini, gaya kami seperti direktur utama sekarang Pak. Karena bagaimanapun juga kami harus melihat dari kapasitas fiskal yang kami miliki, yang mana kami harus bisa lakukan melalui pinjaman pihak ketiga ini, yang mana kami bisa lakukan dengan PAD itu sendiri. Sepanjang kami masih bisa untuk memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang akan dilakukan setiap tahun itu. Nah, itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan daripada PT SMI. Pak Dirjen, saya terima kasih banyak. Sudah terus terang ini bikin saya stres juga ini Pak. Karena ada pengalaman kemarin waktu tahun berapa itu saya waktu jadi sekda Pak. Saya sudah mohon bantuan 400 sekian miliar, ternyata ujuk-ujuk nggak jadi ya Pak ya. Malah saya sudah bayar provisi 400 juta, nggak jadi. Waduh, saya nggak mau terulang lagi seperti itu. Akhirnya setiap malam saya nggak bisa tidur, apakah dapat uang apa enggak. Saya setiap hari bicara selalu bilang, infrastruktur 2026 tuntas. Dipanggil Pak Gubernur saya bilang Pak Gubernur 2026 tuntas, bagus. Pak Gubernur bilang bagus, tapi di balik itu saya berpikir, dapat uang nggak saya nih? Saya berat ini, berbahaya sekali. Astungkaro, hari ini ternyata Tuhan bersama Bupati Badung itu. Mudah-mudahan ini akan langkah awal Pak Dirjen, langkah awal kami, dan juga sekaligus Pak Bu Kejati mohon bimbingan. Bu Kejati mohon bimbingan. Yang jelas saya nggak ada neko-neko di sini Bu, aman Bu, saya nggak ada neko-neko. Kalau ada yang neko-neko saya tonjok Bu itu. Yang jelas kita sudah fair, berapa angkanya, malahan bukan Ibu yang nunjuk duluan, Pak Gubernur yang akan nunjuk duluan saya. Saya kira demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Pramusanti Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan Direktur Utama PT SMI. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Iwayan Koster, Gubernur Bali beserta seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Bali, Bapak Iwayan Adi Arnawa, Bupati Badung, Bapak I Gusti Anom Gumanti, Ketua DPRD Kabupaten Badung, beserta seluruh jajarannya, Ibu Katarina, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, beserta seluruh jajarannya, Bapak Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pak Askolani,
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Pak Koswara, mewakili Direktur Jenderal Keuangan Negara, dan Pak Dik Yustandi, Komisaris Independen kami dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Kemudian rekan saya, Pak Faris Pranawa, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek dari PT Sarana Multi Infrastruktur beserta seluruh jajarannya yang merealisasikan pinjaman pada siang hari ini, beserta seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita akan menyaksikan bersama sebuah kolaborasi strategis antara PT Sarana Multi Infrastruktur bersama pemerintahan Kabupaten Badung dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan wisatawan sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Bupati. Kami berharap bahwa dana sebesar 2,83 triliun ini yang nantinya akan dipakai untuk pengadaan lahan pada 8 ruas jalan serta konstruksi pada 9 ruas jalan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Badung dan yang paling penting memperkuat konektivitas di kawasan pariwisata utama di Pulau Bali ini. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagaimana juga yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Bupati Badung, kegiatan pariwisata di Pulau Bali khususnya terpusat di Kabupaten Badung ini. Oleh karena itu, pertumbuhan pariwisata ini harus juga diiringi oleh peningkatan dari sisi infrastruktur jalan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa pinjaman ini dapat menyelesaikan permasalahan kemacetan di sejumlah titik strategis seperti tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati, yaitu di wilayah Kuta Utara, Simpang Semer Kerobokan, dan Kuta Selatan, yaitu akses GWK dan Uluwatu. Untuk ini kami dari PT Sarana Multi Infrastruktur bergerak cepat untuk mencoba mencarikan solusi melalui suatu skema pinjaman daerah guna membiayai pembangunan infrastruktur jalan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami berharap melalui pinjaman daerah ini, pemerintah Kabupaten Badung memiliki fleksibilitas fiskal sehingga dapat membiayai program-program prioritas lainnya, khususnya untuk mesejahterakan masyarakat di wilayahnya. Kami sebagai suatu special mission vehicle di bawah Kementerian Keuangan senantiasa berkomitmen untuk menjadi katalisator pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk ini, penyaluran pinjaman daerah kepada pemerintahan Kabupaten Badung merupakan salah satu bentuk nyata kami dalam mendukung pemerintahan dalam pemerataan pembangunan serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan khususnya pembangunan daerah. Sebagai penutup, kami ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintahan Kabupaten Badung atas kepercayaan yang diberikan kepada kami dari PT Sarana Multi Infrastruktur, sehingga mudah-mudahan kerjasama ini nantinya akan menjadi contoh keberhasilan kolaborasi dan stimulus bagi berbagai macam pemerintah daerah lainnya untuk membuka kerjasama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur, sekali lagi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan dibangun kokoh dan kuat, menghubungkan desa hingga kota. Kolaborasi erat membawa manfaat untuk Badung maju dan sejahtera. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dirut. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Bali, Bapak Bupati Badung yang kami hormati, Pak Dirut SMI, Direksi, Komisaris yang hadir, Bapak Deputi Kemenko Perekonomian, Ibu Kajati, Kominda dari Kodam, dari Polda, dan juga rekan-rekan Kanwil Kementerian Keuangan yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Tentunya kita memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan siang yang sangat baik kita bisa bertemu, berkumpul, dan mudah-mudahan nanti akan bisa menyaksikan penandatanganan pinjaman dan pembangunan yang tadi disampaikan Pak Bupati Badung sangat penting bagi kita semua. Pak Gubernur, Pak Bupati khususnya, tadi kami sebelum berangkat juga kami laporkan ke Pak Menkyu mengenai perjanjian dan tanda tangan pada hari ini. Saya sampaikan di Badung, beliau tanya Badung atau Bandung? Saya bilang Badung Pak di Bali. Dan saya sampaikan juga nanti akan komunikasi juga dengan Pak Gubernur. Beliau sangat mensupport penuh daripada kegiatan pembangunan yang mungkin kita lihat, mungkin Pak Gubernur, Pak Bupati, ini Pak Bupati Badung dalam waktu singkat kita bisa kolaborasi dengan SMI, bisa menyelesaikan pinjaman ini Pak, yang tentunya kami yakin tidak mudah. Kita bisa melihat bagaimana kemudian inisiatif dari Pemda Kabupaten Badung, di lead Pak Bupati, dan kami yakin disupport oleh Bapak Ketua DPRD yang pasti sangat mendukung kegiatan ini. Bagaimana kemudian inisiatif ini bisa memperkuat ekonomi Badung khususnya dari sisi infrastruktur dan pariwisata. Kalau tanpa ide ini kami yakin ini tidak akan jalan Pak Gubernur, Pak Bupati. Ini satu hal yang mungkin harusnya kita apresiasi. Dan dari sisi supply, alhamdulillah Pak Dirut SMI dan teman-teman direksi bisa mensupport ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa kita punya PT SMI yang selama ini Bapak Ibu sekalian mendukung untuk pembiayaan pembangunan tambahan di semua provinsi, kabupaten, kota. Paling tidak PT SMI sudah mendanai sekitar 46 proyek di provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Dan ini Pak Bupati on top dari dana TKD, dana PAD, dari APBD dan APBN kita. Jadi ini satu kolaborasi yang kemudian kami melihat hasil daripada kesepakatan nego yang cukup singkat kami nilai sejak Pak Bupati diangkat. Pada bulan ini kita bisa menetapkan pinjaman sebesar 2,8 T untuk mendukung Badung. Dan kami yakin nilai tambahnya sangat banyak. Dengan membuka jalan, akses jalan ini, maka potensi pariwisata di Bali, di Badung khususnya akan semakin meningkat. Dan ini Pak Gubernur mungkin juga menjadi contoh untuk bupati lain di provinsi Pak. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Provinsi Bali, kabupaten kota mempunyai salah satu kapasitas fiskal yang kami nilai cukup baik Pak, even menghadapi penyesuaian TKD 2026. Tapi kemudian di sini kita bisa melihat dengan segala tantangan pendanaan, Pak Bupati bisa melakukan inisiatif daripada kegiatan ini yang tentunya akan menghasilkan pendapatan lebih, pariwisata lebih, dan pertumbuhan ekonomi lebih, dan kemudian juga penyerapan tenaga kerja di wilayah Badung ini. Jadi kami dari Kementerian Keuangan sangat mensupport dan mendukung penuh. Dan pandangan kami Pak Bupati, Pak Gubernur, bahwa pembangunan ini bukan hanya sebatas ini. Tentunya kita bisa mengkolaborasikan PAD kita, TKD kita, kemudian pendanaan seperti dari SME ini untuk kemudian bisa konsisten dan berkesinambungan untuk membangun pariwisata dan juga ekonomi di Bali khususnya. Jadi mungkin itu yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan niat baik dan juga semangat dan langkah kita bisa menghasilkan yang terbaik untuk Kabupaten Badung dan juga Provinsi Bali dan tentunya untuk Indonesia kita semua. Demikian kami sampaikan, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi, Santi, Santi Om. Mohon berkenan Bapak Dirjen untuk tetap di tempat. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pinjaman daerah antara pemerintah Kabupaten Badung dengan PT SMI. Dengan hormat kami mengundang untuk naik ke atas panggung Bupati Badung didampingi Ketua DPRD Kabupaten Badung. Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, didampingi Direktur Utama dan Komisaris PT SMI. Turut mengundang berkenan menyaksikan prosesi penandatanganan yang terhormat Gubernur Bali, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Direktur Fasilitas Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi penandatanganan disilakan. Mohon berkenan menunjukkan dokumen yang telah ditandatangani untuk didokumentasikan oleh rekan-rekan media. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan tukar menukar cindera mata. Tukar menukar cindera mata diawali dari Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI kepada Bupati Badung. Terima kasih. Selanjutnya dari Bupati Badung kepada Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI. Baik, terima kasih. Selanjutnya berkenan untuk sesi foto. Sesi foto akan kami pandu. Baik, sesi foto kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Gubernur Bali. Dengan hormat disilakan.
Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk semua. Yang terhormat Bapak Dirjen Perimbangan, Bapak Sekolani, kawan lama, waktu di Badan Anggaran selalu bahas APBN. Ternyata awet masih terus jadi dirjen. Tepuk tangan untuk Pak Sekolani. Kemudian Bapak Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Bapak Peri Irawan. Makasih Bapak telah hadir. Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, atau yang mewakili, Ibu Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ibu Dr. Katarina, tepuk tangan untuk beliau. Beliau baru menjabat Kajati Bali dan seingat saya baru pertama Kajatinya perempuan, istimewa Bali. Terima kasih Pak Jasagung telah menugaskan orang terbaiknya untuk bertugas di Bali. Kemudian Bapak Bupati Badung beserta Ketua DPRD Badung dan Forkopimda lainnya, Direktur Utama PT SMI. Jadi PT SMI ini dibentuk pada saat saya masih di Badan Anggaran bersama Menteri Keuangan. Rupanya terus meningkat aktivitasnya. Terima kasih Pak sudah memberi fasilitas pinjaman untuk Kabupaten Badung. Jadi terus terang waktu diskusi dengan Pak Bupati Badung, saya memberikan tugas yang besar untuk Badung di bawah kepemimpinannya karena Badung tengah menghadapi masalah yang harus segera diselesaikan yang berkaitan dengan ekosistem kepariwisataan. Jadi Badung sudah sejak lama menikmati pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak hotel dan restoran. Dan Badung itu penerima pajak hotel restoran yang tertinggi di Provinsi Bali. Karena Badung dijadikan sebagai pusat kepariwisataan Bali oleh pemimpin kami terdahulu. Tujuannya sangat baik supaya tidak semua daerah di Bali dieksploitasi untuk pariwisata. Tapi perkembangan kemudian karena regulasi berubah, itu kebijakan ini membuahkan ketimpangan yang cukup besar antar wilayah di Bali itu. Dulu kan belum ada undang-undang perimbangan Bu Kajati. Jadi dulu regulasinya beda. Sehingga memungkinkan dulu pajak hotel restoran itu diatur oleh pemerintah provinsi untuk dibagikan kepada kabupaten secara lebih proporsional agar tidak terlalu timpang. Sekarang regulasinya berubah. Jadi sekarang PHR-nya itu adalah ada di kabupaten kota. Jadi akibatnya timpangnya cukup besar di Bali. Karena itulah sekarang saya menyeimbangkan pembangunan Bali ini antara kabupaten yang penerima PHR yang besar, yaitu Badung, Gianyar, dan Denpasar, 3 kabupaten penerima PHR terbesar. 10% pajak hotel restorannya itu dikontribusikan untuk pembangunan infrastruktur 6 kabupaten yang ada di Bali ini, di luar Badung, Denpasar, dan Gianyar, mulai tahun 2026. Sehingga akses menuju kabupaten lain sebagai destinasi pariwisata itu juga berjalan dengan lancar dan perekonomiannya juga tumbuh. Sehingga 6 kabupaten yang lain itu kami sudah duduk semua, jangan rame-rame membangun wilayah seperti Kabupaten Badung. Kalau semua membangun seperti Badung, nanti Bali ini akan rusak.
semua akan berlomba-lomba, maka eksploitasi lahan itu makin tinggi, sumber pangan akan terganggu, dan juga ekosistem akan terganggu semua. Jadi karena itulah Badung harus berbagi dengan kabupaten yang lain, dan sekarang sudah sepakat. Jadi kabupaten lain yang 6 itu Pak Gub, kalau sudah dibagi dengan PHR-nya ke kabupaten lain minimum 10%, maka kita tidak akan berlomba-lomba untuk membangun fasilitas pariwisata. Itu kesepakatan kami di Bali, Bu. Sudah dituangkan dalam haluan Bali 100 tahun untuk pembangunan Bali berkelanjutan di masa yang akan datang. Nah, berkaitan dengan Kabupaten Badung, karena dia menerima pajak hotel restoran paling tinggi, maka feedbacknya sesuai dengan prinsip resiprokal, maka sebagian anggarannya itu harus digunakan untuk membangun ekosistem kepariwisataan di Kabupaten Badung. Pertama adalah infrastruktur untuk mengatasi kemacetan dan juga meningkatkan kualitas transportasi, dan yang kedua adalah masalah sampah, ketiga masalah air, dan yang berikut adalah kaitannya dengan tata keindahan kota di Kabupaten Badung. Sebagai daerah wisata tidak saja harus bagus infrastruktur, airnya cukup, pangannya cukup, tapi juga harus indah. Karena itu harus dibangun sejumlah taman yang menarik untuk para wisatawan. Itulah sebabnya saya memanggil Pak Bupati agar segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Badung. Kalau ini ditangani terlalu lama, maka daya saing pariwisata Bali itu, terutama Badung, itu akan kalah jauh dengan daerah-daerah lain. Bukan daerah lain di Bali, Bu. Badung ini adalah kontribusi terbesar pariwisata di Bali. Bali ini akan kalah saing dengan negara lain seperti Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. Kami di Bali ini pariwisatanya hanya kalah dalam urusan infrastruktur, transportasi, penanganan sampah, dan ekosistem alam yang harus dikelola dengan baik. Bali sekarang dengan data tahun 2024 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara 6,3 juta orang. Nasionalnya 13,9 juta. Jadi kalau dihitung proporsionalnya, Bali itu menyumbang 45% jumlah wisatawan asing terhadap wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Sumbangan devisa pariwisatanya tahun 2024 167 triliun dibandingkan dengan devisa pariwisata nasional 312 triliun. Kalau diporsikan, Bali itu menyumbang 53,6% devisa pariwisata untuk nasional. Jadi bayangkan Bali yang wilayahnya kecil ini hanya 5.590 km persegi, jumlah penduduk 4,4 juta, punya kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia terhadap devisa pariwisata Indonesia. Itu. Nah, Pak Dirjen, ini perlu menjadi catatan Kementerian Keuangan, gitu. Karena ini bisa saya hitung ketika saya menjadi Gubernur Bali. Polisi kita di Kementerian bersama Badan Anggaran belum pernah memperhitungkan pembangunan infrastruktur di wilayah itu mempertimbangkan daerah tertentu yang memiliki karakteristik seperti Bali ini. Dia merupakan daerah wisata, mestinya ada treatment tersendiri untuk daerah pariwisata seperti ini. Tapi kita tidak pernah memberlakukan sistem itu. Nah, karena itu ini sedang saya dorong dan supaya ini menjadi pertimbangan pemerintah pusat di dalam mengalokasikan anggaran ke daerah agar sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Dengan pariwisata yang begitu besar kontribusinya terhadap Indonesia, Bali kebagian tidak enaknya juga.
Ya, di antaranya adalah macet, sampah, air, dan ekosistem yang harus dikelola dengan baik. Sedangkan kapasitas fiskal kami di Bali di luar Badung itu sangat rendah, sehingga kurang baik jadinya. Maka muncullah macet di mana-mana. Kemudian juga masalah sampah dan masalah-masalah lainnya. Nah, dari situlah saya berdiskusi dengan Pak Bupati. Pak Bupati, pariwisata di Bali di Badung ini harus segera diatasi, terutama infrastrukturnya. Kalau dibangun bertahap, itu nilai tanah akan makin tinggi dia. Apalagi di Badung. Sekarang harganya 100 juta per are, tahun depan sudah naik lebih. Tahun depannya naik lagi, tahun depannya lagi. Itulah sebabnya Pak Bupati, kalau bebasin lahan, tembak langsung, saya bilang itu, sekali aja tembak itu, supaya tidak menimbulkan risiko terlalu besar di kemudian hari. Pembangunannya juga begitu, karena makin lama dia dibangun, dia makin tinggi biayanya. Jadi makin cepat dibangun, makin bagus. Tentu saja harus punya skema pendanaan. Kalau full menggunakan dana APBD, ya tentu saja akan terlalu berat dalam waktu 1 tahun. Itulah sebabnya, udahlah, kan uangnya PHR-nya banyak, minjem aja ke SMI, saya bilang gitu. Minjemlah, jadinya hitung aja semua, bebasin lahan berapa, infrastrukturnya, konstruksinya berapa, hitung-hitunglah. Ini Bupati yang cepat menangkap ide, konsep untuk membangun wilayahnya. Jadi ini terobosan dan keberanian yang cukup tinggi untuk Bupati Badung. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Aman Pak Dirut, karena PHR-nya itu 8 triliun ya, PAD-nya 8 triliun di Badung ini. Jadi aman, nggak akan macet dah itu pasti, nggak akan aman. Jadi saya pastikan itu aman. Dalam masa jabatannya lunas ini, ya lunas. Nah, kalau ini sudah selesai dengan trase yang dibangun tadi, maka kemacetan di zaman ini sebesar 2,83 triliun. Ini pinjaman terbesar di Provinsi Bali. Provinsi Bali saja waktu Covid 1,5 triliun. Tapi kalau dihitung dengan nilai aset kedepannya naik. Tidak saja infrastruktur terbangun, macet teratasi, tapi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah itu tumbuh. Dan itu akan meningkatkan aktivitas ekonomi, kemudian juga membuka lapangan kerja, membuka pertumbuhan ekonomi baru, kemudian juga mengatasi lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Jadi ini manfaatnya besar, multiplier efeknya tinggi. Makanya itulah dengan dana 2,83 triliun ini itu akan menjawab sebenarnya nanti 5 tahun lagi nilainya puluhan triliun. Ini memang Bupati yang kategori cerdas ini, jadi bagus lah. Ya, tentu saja terima kasih kepada Ketua DPRD-nya yang telah menyetujui dalam penyusunan APBD-nya sehingga akhirnya ini bisa diwujudkan. Ibu Kajati dan hadirin sekalian, kami sekarang tengah berbenah di Bali ini. Mulai tahun 2026 kami membangun infrastruktur di semua wilayah Bali. Jalan akses ke semua kabupaten kota yang ada di Bali secara bertahap. Dan kami sudah menghadap Bapak Menteri PU secara bertahap akan dibantu setiap tahunnya. Sehingga dengan demikian kualitas infrastruktur di Bali akan makin baik, pariwisata di Bali akan makin baik. Sekarang saja hadirin sekalian, Bapak Ibu, para pimpinan, 2024 6,3 juta orang, sekarang ini sampai 30 Oktober sudah 5,9 juta orang wisatawan asing. Waktu masih lagi 2 bulan, per hari itu angkanya kedatangan wisatawan asing itu 20.000, 21.000, 22.000. Di low season pun bulan Oktober itu masih 20.000. Saya pikir tadinya dengan isu sampah, isu macet akan menurun wisatawan yang kembali, ternyata enggak. Malah stabil. Dan bulan November ini saya pastikan akan naik. Kalau stabil saja pertumbuhan hariannya 20.000 per hari, lagi 2 bulan
itu akan menambah 1.200.000 tambah 5,9 itu kira-kira Desember 2025 ini jumlah wisatawan asing ke Bali akan mencapai minimum 7,1 juta orang. Bandingkan dengan 2024 6,3 juta. Bandingkan dengan 2019 sebelum Covid 6,2 juta. Jadi Bali bukan lagi pulih tapi memang sudah bangkit. Tidak tergoyahkan dengan isu apapun juga. Karena ada yang penahan di Bali ini, yaitu budaya. Jadi digoncang dengan isu lain karena orang ke Bali melihat budaya, enggak bosan-bosan dia. Jadi tetap antusiasme wisatawan asing ke Bali itu cukup tinggi. Namun kita tidak boleh diam. Kita harus melihat di antara kita ada persaingan dengan negara-negara lain. Karena itu memang harus dilakukan pembangunan ini dengan baik dan juga ekosistemnya. Kalau sampah, izin lapor kepada hadirin sekalian, kami sudah menerapkan skema. Pertama adalah pengelolaan sampah berbasis sumber, yang kedua untuk Denpasar dan Badung yang memiliki volume sampah tinggi, padat penduduk, industri banyak, itu sampahnya akan dikelola dengan menggunakan teknologi, yaitu pengolahan sampah menjadi energi listrik. Dan sudah bisa mulai berproses karena perpresnya sudah baru. Dulu nggak jalan karena perpresnya mencantumkan tarifnya pada PLN itu adalah 13,5 sen per kWh, sekarang 20 sen. Jadi PLN sekarang mau ngambil listriknya dan investornya juga rame-rame datang. Dan sekarang sudah difasilitasi oleh Danantara untuk proses pengadaannya. Kami di daerah ditugaskan untuk menyiapkan lahan 5 hektar, kami sudah siapkan 6 hektar, volume sampah minimum 1.000 ton per hari sudah kami siapkan bersama Wali Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Begitu juga komitmen lain kami sudah penuhi semua. Astungkara 2026 awal itu konstruksinya sudah bisa mulai berjalan. Kalau ini sudah jalan, maka persoalan sampah di Bali yang berbasis masyarakat maupun yang menggunakan teknologi dalam waktu 2 tahun ke depan masalah sampah di Bali itu akan bisa diatasi dengan pengelolaan yang baik. Begitu juga masalah air di Bali, kami sudah menugaskan Pak Bupati Badung jangan sampai lagi ada isu air. Punya pH tinggi, kalau masih ada orang kesulitan air itu memalukan. Jadi harus segera diselesaikan. Di Badung ini tidak boleh ada isu karena uangnya banyak. Kalau uang banyak ada isu berarti nggak beres. Udah gitu aja. Nggak ada jawaban lain. Jadi bupatinya nggak beres. Jadi karena itu kalau mau dijadikan sebagai satu indikator keberhasilan, kerjalah dengan baik ngurusin apa yang menjadi masalah prioritas di Kabupaten Badung ini. Mudah-mudahan dengan adanya pinjaman ini, maka ini akan menjadi pemicu kami di Provinsi Bali, Kabupaten Kota sebali. Tadi Pak Dirjen menyarankan agar kabupaten lain juga meniru Kabupaten Badung. Saya akan ajak, dan memang sudah berjalan Pak, ada untuk pasar, ada untuk rumah sakit, minjem SME tentu saja sesuai dengan kemampuan pembayarannya. Jangan sampai ada macet, jangan sampai kayak dulu kita memutihkan pinjaman macet dari sejumlah daerah. Sekarang nggak boleh lagi, jadi semua harus bisa dikelola dengan baik dan dikembalikan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini betul-betul akan menjadi pemacu untuk pembangunan Bali ke depan secara berkelanjutan, khususnya di bidang kepariwisataan, yaitu pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Demikian sambutan yang saya berikan. Terima kasih. Tiang Hari Pak Arya Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Bali. Selanjutnya hadirin kami mohon untuk berdiri dari kursi undangan masing-masing. Acara kami lanjutkan dengan sesi foto bersama. Rekan-rekan media dan dokumentasi kami silakan untuk mengambil gambar dari atas panggung.
Baik, mohon izin sesi foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh dengan tangan di kepala, tangan kanan. Baik, sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya acara kami isi dengan ramah tamah. Akhir kata pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om.